membahas pengertian batang tarik. Batang tarik adalah batang yang mendukung tegangan tarik aksial yang diakibatkan oleh bekerjanya gaya tarik aksial pada ujung-ujung batang. Batang tarik banyak dijumpai dalam banyak struktur baja seperti struktur jembatan, rangka atap, menara transmisi, ikatan angin, dan lain sebagainya. Batang tarik ini sangat efektif dalam memikul beban. Batang ini dapat berdiri dari profil tunggal ataupun profil tersusun seperti pelat, bulat puzzle, profil kanal, profil siku ganda, profil siku bintang, profil wifi, profil kanal ganda, profil S. Tahanan nominal dari batang tarik. Tahanan nominal suatu batang tarik harus diperiksa terhadap 3 macam kondisi keruntuhan yang menentukan, yaitu lebih leleh dari luas penampang kotor di daerah yang jauh dari sambungan, 2. Faktor dari luas penampang efektif pada daerah sambungan, 3. Geser blok pada sambungan. Ada pula SNI dari SNI 03 sampai 1729 sampai 2002 PS 10.1 menyatakan bahwa semua komponen struktur yang memikul gaya tarik aksial terfaktor sebesar TU harus memenuhi TU lebih kecil dari VTN. TU sama dengan gaya tarik aksial. TN adalah tahanan nominal dari penampang yang ditentukan berdasarkan 3 macam kondisi. Keruntuhan batang tarik. Kuat tarik rencana adalah besarnya tahanan nominal TN dikalikan dengan faktor reduksi P yang tergantung pada jenis keruntuhan. P sama dengan 0,90 untuk keruntuhan leleh, P sama dengan 0,75 untuk keruntuhan faktor. Kuat tarik rencana diambil dari nilai kecil yang didapat dari analisis keruntuhan, yaitu keruntuhan leleh VTN sama dengan 0, kali AG kali VY. Keruntuhan faktor VTN sama dengan 0, kali AE kali VU dengan AG luas penampang bruto dengan satuan mm persegi, AE atau luas penampang efektif satuan mm persegi, FY tegangan leleh satuannya MPa, FU tegangan tarik putus tegangan satuannya MPa. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari batang tarik yang disampaikan oleh rekan saya tadi, Nanda Runggani. Luas penampang bruto, neto, dan efektif neto. Luas penampang bruto dari sebuah batang AG didefinisikan sebagai hasil perkalian antara tebal dan lebar bruto batang. Terus yang pertama, luas penampang neto didefinisikan sebagai perkalian antara tebal batang dan lebar netonya. Yang kedua, lebar neto didapat mengurangi lebar bruto dengan lebar dari lubang tempat semuan yang terdapat pada suatu penampang. Di dalam AISCS ditentukan bahwa dalam menghitung luas neto lebar dari paku keling atau bolt harus diambil dari square 16 in, lebih besar dari dimensi nominal lubangnya, dalam arah normal pada tegangan yang bekerja. AISC memberikan daftar hubungan antara diameter lubang dengan ukuran alat penyambungnya. Untuk lubang-lubang standar, diameter lubang diambil dari 1/16 in, lebih besar dari ukuran nominal alat penyambung. Dengan demikian, di dalam menghitung luas neto, diameter alat menyambung harus ditambah 1/6 in, atau D plus 1/16 plus 1/16. Untuk keperluan pemasangan baut atau batu keling, batang baja harus dilubangi dahulu.
Lubang-lubang tersebut bagi batang tarik merupakan suatu pelemahan yang harus diperhitungkan dalam perencanaan. Adapun besarnya luas tampang neto suatu profil yang berlubang secara umum dapat dihitung dengan rumus-rumus berikut. Pada potongan A sampai B, AN sama dengan B kurang D kali T. Pada potongan C, D, E, F, B dikurang 2D dikali T. Pada potongan C, D, G, H sama dengan WN kali T. Nah, selanjutnya tipe-tipe dari batang tarik. Ada beberapa tipe dari batang tarik yang biasa digunakan. Sebagai contoh, tali kawat, batang bundar dengan ujung-ujung berulir, batang mata dan plat sambungan pasak yang selanjutnya dapat dilihat pada batang-batang tersebut merupakan batang tarik efisien tinggi, namun tidak dapat mendukung batang tekan. Ada juga profil-profil struktural dan profil tersusun, seperti batang tipe ini terutama dipakai dalam struktural rangka batang. Batang tarik tersusun digunakan bila yang pertama, kapasitas tarik profil gilas tunggal tidak memadai. Yang kedua, kekuatan profil tidak memadai. Yang ketiga, detail sambungan memerlukan bentuk tampang lingkar tertentu. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai contoh soal yang berkaitan dengan materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh teman saya sendiri. Di sini ada sebuah soal yang bunyinya hitunglah luas neto AN dari batang tarik berikut ini. Baut yang digunakan berdiameter 19 mm, lubang dibuat dengan metode pancing. Jadi di sini di soal ini kita akan mencari nilai AN, tapi sebelumnya kita akan mencari luas kotor yang sebenarnya udah ada di soal sendiri, yaitu plat 6 kali 100 mm. Jadi untuk nilai AG atau luas kotornya itu 6 kali 100 sama dengan 600 mm persegi. Kemudian untuk lebar lubang juga sudah ada diameter dari lubang itu, yaitu 11 ditambah 2 sama dengan 21 mm. Kemudian nilai AN-nya yang dimana rumusnya itu adalah AG dikurangi lebar lubang dikali dengan tebal pelat. Sehingga nilainya menjadi 600 dikurangi 21 dikali dengan 6 sama dengan 474 mm persegi. Selanjutnya untuk contoh soal yang kedua. Di sini sebuah pelat yang berukuran 10 kali 150 mm dihubungkan dengan pelat berukuran 10 kali 250 mm menggunakan sambungan las seperti pada gambar. Hitunglah tahanan tarik rencana dari struktur tersebut jika mutu baja adalah BD41, yang dimana di soal sini udah diketahui FY sama dengan 250 MPa dan Fn-nya ada sama dengan 410 MPa dan nilai U-nya juga sudah diketahui yaitu 0,75. Kemudian di sini kita akan mencari kondisi leleh dan kondisi fraktur. Untuk kondisi leleh sendiri rumusnya yaitu PTN sama dengan P kali AG dikali FY. Di materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa untuk nilai dari P pada kondisi leleh yaitu 0,90 sehingga untuk nilai V-nya yang di sini kita masukkan 0,90 dikali AG dikali FY. AG yaitu 10 kali 150 dan FY 50 sama dengan 33,75 ton. Kemudian untuk kondisi fraktur itu sendiri untuk nilai rumusnya V dikali AE dikali Fn. Untuk V sendiri untuk kondisi fraktur itu nilainya bukan 0,90 ya seperti yang di kondisi leleh, tapi kalau untuk kondisi fraktur itu nilai V-nya adalah 0,75 sehingga untuk VTN untuk kondisi fraktur AE-nya kita akan cari terlebih dahulu dengan rumus U dikali AG yang dimana sudah dijelaskan atau sudah dicantumkan nilai dari masing-masing di soal, yaitu nilainya 1125 mm persegi. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam rumus dari VTN
untuk kondisi fraktur, yaitu VAE dikali Fn sama dengan 0,75 dikali 1125 dikali 410, sehingga hasilnya 34,6 ton. Jadi tahanan tarik rencana dari komponen struktur tersebut adalah sebesar 33,75 ton untuk kondisi leleh dan 34,6 ton untuk kondisi fraktur. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan batang tarik. Perencanaan batang tarik berdasarkan beban tarik yang terjadi, jadi mutu baja dan jenis profil itu bisa kita tentukan. Profil yang kuat namun ekonomis, di mana sebagai engineering kita sangat memperhatikan hal-hal tersebut. Proses pemilihan ukuran profil di sini itu disebut dengan perencanaan batang tarik. Di sini perencanaan batang tarik yang baik itu harus ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama yaitu tegangan atau drift. Ukuran profil itu harus dipilih sedemikian rupa sehingga tegangan yang terjadi itu lebih kecil atau sama dengan tegangan tarik izinnya. Jadi nanti di bagian perbandingan tarik izinnya itu bisa diketahui hemat atau tidaknya suatu perencanaan. Semakin dekat tegangan yang terjadi itu dengan tegangan tarik izinnya, maka akan semakin ekonomis sebuah perencanaan. Kemudian ada pelayanan atau serviceability. Di sini struktur tidak diperkenankan untuk menunjukkan perilaku yang membahayakan atau mengkhawatirkan si pemakai. Misalnya seperti defleksi yang berlebihan, terus kemudian ada bergetarnya elemen struktur oleh kendaraan bergetar dan lain sebagainya. Dan hal ini perlu dibatasi kelangsingannya, di mana untuk materi kelangsingan itu sendiri dan tegangan akan dijelaskan nanti setelah ini ya. Yang ketiga yaitu sifat kelihatan atau ductility. Hal ini merupakan persyaratan yang sangat penting. Tanpa ductilitas yang baik, maka tidak akan terjadi distribusi yang menyebabkan hitungan menjadi sederhana, khususnya dalam perencanaan plastik. Sifat ini diketahui dari percobaan tarik. Dan yang terakhir dari tinjauan perencanaan batang tarik sendiri yaitu ada ketahanan atau durability, di mana di sini ketahanan terhadap cuaca panas atau dingin, korosi atau suhu yang meningkat perlu diperhatikan, sangat diperhatikan. Khusus untuk batang tarik, stabilitas tidak perlu ditinjau karena baik dari lokal backlink maupun torsional backlink tidak mungkin terjadi pada batang ini. Sekian dari perencanaan batang tarik, kemudian akan disampaikan sama rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pembatasan kelangsingan. Yang disebut sebagai kelangsingan batang adalah rasio antara panjang batang dan jari-jari inersia tampang. Semakin kecil angka kelangsingan suatu batang, akan semakin kaku batang tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya, semakin besar angka kelangsingan batang akan mudah melentur. Baik angin maupun beban getar yang berasal dari kendaraan berat dapat menyebabkan batang yang terlalu langsing akan bergetar. Menurut area, baik batang utama maupun batang sekunder, kelangsingan dibatasi dengan 200. Sedangkan menurut AASTO, batang utama 200, batang sekunder 240, dan batang yang mengalami pembalikan tegangan 140. Selanjutnya, tegangan tarik izin. Menurut cara elastis, tegangan yang terjadi harus lebih kecil atau sama dengan tegangan tarik yang diizinkan. Besarnya tegangan tarik yang diizinkan masih pada daerah elastis diagram tegangan regangan uji tarik baja. Hal tersebut disebabkan oleh timbulnya tegangan leleh yang dianggap membahayakan struktur. Besarnya tegangan izin dipengaruhi oleh jenis struktur gedung, struktur jembatan jalan raya, dan struktur jembatan kereta api.
Setiap negara juga berbeda dalam memberikan harga tegangan izin tersebut. Tegangan tarik izin, tegangan T pada luas bruto atau luas neto efektif batang tarik, kecuali untuk lubang pasang. Pada luas bruto, tegangan T sama dengan 0,6 tegangan T. Pada luas neto efektif, tegangan T sama dengan 0,5 tegangan U. Tegangan tarik izin. Tegangan T untuk tampang neto pada lubang pasak dalam batang mata, plat sambungan pasak atau batang tersusun adalah tegangan T sama dengan 0,45 tegangan T. Tegangan tarik izin batang berukir. Tegangan T sama dengan 0,30 tegangan U. Menurut PPBBG SKBI 1.3.33 tahun 1987, yang pertama untuk penampang utuh, tegangan T sama dengan tegangan. Yang kedua untuk penampang berlubang, tegangan T sama dengan 0,75 tegangan dengan tegangan sama dengan tegangan dasar. Menurut AASTO 1.7.1 tahun 1997, pada penampang berlubang diambil harga terkecil, tegangan T sama dengan 0,55 tegangan dan tegangan T sama dengan 0,46 tegangan U. Untuk sementara tegangan izin dapat ditingkatkan 30%. Terima kasih.